Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini adalah data pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk triwulan ketiga pada akhir Oktober ya. Ya, meskipun banyak timbul kekecewaan buat para guru, khususnya bagi teman-teman guru yang hingga akhir Oktober, 31 Oktober itu masih ada beberapa guru yang tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiganya itu belum dicairkan, sehingga besar kemungkinan akan berlanjut di November ya. Jadi ini tentu menjadi pelajaran buat kita semua, bukan hanya bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Info GTK dan lain sebagainya, bahwasanya meskipun sudah diambil alih oleh pusat, artinya pencairan tunjangan sertifikasi guru itu langsung disalurkan melalui pusat dan memotong sistem administrasi ke daerah, tetapi nyatanya pendistribusian tidak begitu lancar, sehingga menyebabkan pencairan tunjangan sertifikasi guru ya, yang mungkin diharapkan oleh teman-teman guru itu bisa tersalurkan dengan baik, tetapi kenyataannya hingga akhir Oktober, 31 Oktober itu belum semua guru dicairkan tunjangan sertifikasi guru. Nah, oleh karena itu, melalui video ini saya akan menampilkan data pencairan tunjangan sertifikasi guru sejauh ini dan perkembangan untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru di bulan November seperti apa. Nah, tapi sebelum saya membahas ini jauh lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru bahwasanya bagi teman-teman guru yang ingin mendownload e-book yang bisa kemudian digunakan untuk pegangan guru mengajar, pegangan siswa untuk belajar, buku-buku untuk TK, PAUD, kemudian modul-modul PPG, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, pengumuman resmi dari Kementerian Bapak Ibu guru, jadi Kementerian Pendidikan itu melalui Dirjen GTK telah merilis data terbaru penyaluran tunjangan profesi guru untuk triwulan ketiga, terutama periode pencairan di bulan Oktober ya. Sekali lagi bahwa banyak guru-guru, terutama guru-guru yang hingga akhir Oktober itu belum dicairkan tunjangan profesi gurunya, padahal mereka jelas-jelas butuh uang tersebut untuk kelangsungan hidup mereka, kemudian untuk membiayai anaknya sekolah dan lain sebagainya, tetapi kenyataannya pencairan itu tidak berjalan dengan lancar. Meskipun kementerian itu telah berupaya untuk memotong sistem administrasi yang sebelumnya disalurkan dulu ke daerah, baru daerah menyalurkan ke rekening Bapak Ibu guru, tetapi kenyataannya sistem ini itu bisa dikatakan belum berjalan secara maksimal. Meskipun ini adalah tahun pertama, tetapi semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, baik itu untuk kementerian maupun para guru, bahwasanya pencairan tunjangan sertifikasi guru itu yang seringkali disalah artikan oleh teman-teman guru itu adalah harusnya serentak gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa-bisa saja ya, karena contohnya seperti guru-guru yang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Mereka sudah dicairkan secara setiap bulan, dan bahkan mungkin pelaporannya itu tidak seribet dari Kemendikdasmen. Saya juga tidak paham dengan sistem yang kenapa Kementerian Agama, Menteri guru-guru di bawah naungan Menteri Agama itu jauh lebih sederhana, kemudian penerimaannya bisa lebih tiap bulan, dan tidak ada yang ribet ya kayak seperti ini ya. Nah, itu pun juga kalau dosen itu juga tiap bulan gitu. Nah, itu juga saya juga bingung kenapa seperti ini. Jadi ini bisa, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bahwa sistem ini tuh perlu banyak perbaikan biar kedepannya pencairan nanti di tahun 2026 itu tidak lagi menggunakan sistem yang triwulan, kemudian harus update data dan harus diterbitkan SKTP dan lain-lain. Bagi saya, pokoknya kalau sudah sesuai dengan standar, artinya misalnya 24 jam semuanya sudah terpenuhi, kemudian linearitas dari sertifikasi dan mengajarnya sudah terpenuhi, kemudian sudah menjadi guru wali dan lain sebagainya, ya sudah, nggak usah perlu adanya kode-kodean, karena itu sangat ribet.
harus berubah dari kode 6, kode 02 ke kode 16, kemudian kode 07, kode 08, itu cukup memakan waktu. Jadi yang penting guru-guru itu sudah memenuhi persyaratan untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru, udah selesai gitu, nggak perlu ada perkode-kodean gitu. Itu akan lebih mudah gitu, akan lebih bagus. Nah, tujuannya saya tahu bahwa ini untuk meningkatkan kesejahteraan guru baik ASN maupun non-ASN di seluruh Indonesia. Nah, untuk capaian penyaluran TPG per akhir Oktober 2025, jadi sudah lebih dari 1,2 juta ASN daerah itu menjadi sasaran. Jadi kita berbicara dulu yang ASN. Nah, proses pengusulan ini mencapai pencairan itu mencapai 80 hingga 81%. Jadi jelas Bapak Ibu guru ya, ini belum 100%. Nah, dana yang telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan itu lebih dari 13 triliun karena ini adalah ASN, jadi masih di bawah naungan Kementerian Keuangan. Nah, berbeda halnya kalau yang non-ASN itu karena di bawah naungan yang mentransfernya itu adalah Mendikdasmen, seperti itu. Nah, untuk proses dan kendala pencairan, nah Bapak Ibu harus memahami ini karena ini yang menjadi kendala ya pencairan, dan saya harap kendala ini itu bukan hanya cuma tertulis ya. Artinya kementerian itu harus segera memperbaiki gitu. Jadi biar nanti kesengsaraan yang selama ini dialami oleh teman-teman guru, terutama bagi teman-teman guru yang hingga detik ini itu belum tersalurkan tunjangan profesi guru triwulan ketiganya, maka bisa segera mereka nikmati. Berbeda halnya lagi ya, ada guru-guru, beberapa guru itu yang triwulan 1 dan triwulan 2-nya itu tidak dapat gitu. Nah, saya juga tidak tahu padahal kata mereka SKTP-nya itu sudah terbit. Nah gitu. Nah, saya juga bingung loh kenapa SKTP terbit tapi pencairannya tidak dapat gitu. Nah, ini proses dan kendala pencairan, jadi masih ada sebagian guru yang belum menerima pencairan ya, terutama untuk yang triwulan ketiga, triwulan ke-1 dan triwulan kedua juga masih ada. Kemudian terutama bagi mereka yang SKTP-nya itu terbit di pertengahan Oktober. Nah, tapi untuk yang ada juga yang guru-guru yang SKTP-nya itu terbit tanggal 15 dan tanggal 20, tetapi mereka sudah mendapatkan pencairan di tanggal 28 dan 29 Oktober. Seperti itu. Jadi ini beda kasus ya. Artinya beda kasus itu tidak semua guru kemudian bisa mendapatkan pelayanan yang sama gitu. Nah, ada yang SKTP-nya itu terbit 21 hingga 22 September, tapi menjelang berakhirnya bulan Oktober itu mereka juga belum mendapatkan tunjangan profesi gurunya. Nah, ada juga yang terbit tanggal 3 dan sampai tanggal 7 Oktober, tapi juga pencairan tunjangan profesi gurunya juga belum mereka dapatkan gitu. Nah, apalagi kalau mereka yang terbit tanggal 15, tanggal 20 gitu ya, atau 20 ke atas SKTP-nya, maka pencairan tunjangan profesi gurunya juga belum mereka bisa dapatkan. Nah, oleh karena itu pemerintah itu masih tetap memproses pencairan tahap berikutnya. Artinya sudah akan masuk ke tahap ketiga, tetapi sudah masuk pada bulan November. Artinya nanti kita tunggu pada tanggal 3 ya, 3 November itu apakah ada pencairan untuk kelanjutan tunjangan sertifikasi yang triwulan ketiga ini. Seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah mekanisme baru penyaluran tahun 2025. Nah, ini yang telah dilakukan ya oleh kementerian bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu punya misi tertentu untuk menyalurkan tunjangan profesi guru itu langsung ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, tetapi justru di sini mengalami banyak hambatan. Tetapi itu wajar ya Bapak Ibu guru ya, karena memang masih yang pertama, jadi harapannya untuk yang di tahun 2026 itu tidak lagi seperti ini. Dan saya yakin Bapak Ibu guru pasti setuju kalau pencairan itu dilakukan tiap bulan. Bapak Ibu bisa berkomentar ya di kolom komentar saya bahwa siapa yang lebih setuju kalau pencairannya itu bukan lagi sistem triwulan tapi sistem bulanan gitu. Jadi Bapak Ibu guru bisa meninggalkan kolom komentar di komentar di kolom komentar YouTube saya. Nah, tujuannya sebenarnya jelas ya, untuk mempercepat pencairan dan memastikan ketepatan waktu serta jumlah. Nah, hingga Agustus 2025 realisasinya itu baru 50% atau 33,3 triliun dari total 66,9 triliun. Nah, kaitan dengan belanja negara, jadi tunjangan profesi guru itu merupakan bagian dari belanja negara sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial. Nah, program ini itu berjalan beriringan dengan bantuan sosial, pendidikan gratis, dan revitalisasi sekolah yang dimana masuk dalam anggaran Mendikdasmen ya.
Nah, jadi secara kesimpulan, pencapaian TPG triwulan ketiga 2025 telah itu mencapai 81% usulan. Totalnya itu 13 triliun lebih yang telah disalurkan, dan mekanisme baru menjamin pencairan lebih cepat dan transparan. Nah, pemerintah itu terus memantau dan memperbarui progres penyaluran dan akan terus melakukan perbaikan biar nanti pencairan di triwulan keempat terutama itu juga bisa lancar. Oke, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.